Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di video tutorial lanjutan framework coding meter. Nah, di video terakhir sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menampilkan sebuah nilai dari sebuah variabel ke view. Ya. Jadi kita sudah coba contohkan. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara komunikasi dari controller dan method. Ya. Controller dan model. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan bagaimana cara controller berkomunikasi dengan view, yaitu dengan list load view. Ya, jadi controller yang dipanggil pada side URL-nya, kemudian si methodnya akan menjalankan perintah view-nya. Nah, sekarang bagaimana komunikasi controller dengan model? Ya, oke, baik. Pada controller tentunya kita harus mengaktifkan satu buah model. Nah, yang mana di sini model akan ditampung pada folder models. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada folder models. Nah, jadi di bagian models ini akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan database. Nah, yang tadinya data kita coba tuliskan saja di bagian sini. Sekarang kita mau coba menampilkan data dari database. Ya. Menampilkan data dari database yang kita simpan nanti di dalam variabel, kemudian dibawa oleh view. Nah, karena tugas si pengelola database tadi adalah model, maka kita buatkan satu file models. Nah, sekarang teman-teman silakan buatkan file models. Klik kanan new file, simpan, kemudian beri nama. Kalau saya biasa beri nama M, atau kita beri nama buku underscore model .php. Oke, jadi biar lebih seragam, kalau tadi controller namanya buku, kalau model juga namanya buku tapi ada inisial underscore model, kalau view ada v di ujungnya ya. Jadi sudah kita buat, mudah-mudahan itu bisa jadi pemahaman. Nah, jadi untuk model ini sebenarnya juga sama dengan controller ya. Nah, kita buat PHP. Nah, teman-teman silahkan ketik untuk model. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di bagian user guide ya. Kita coba lihat user guide. Untuk pembuatan model ya. Nah, kita coba lihat user guide model. Nah, ini bagian models. Nah, ini strukturnya ya. Jadi dibuat dulu kelasnya dan seterusnya. Jadi kita coba buat kelas namanya buku model, kemudian extends dari CI model ya, kalau tidak salah ya. Coba lihat lagi, extends CI model. Oke, sama ya, extend CI model. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi seperti ini biar lebih rapi. Nah, kemudian di dalamnya ada juga function ya, method ya. Nah, kita coba buat public function. Kita mau buat tampil data ya, tampil data. Kita rapikan. Silahkan teman-teman Ctrl A atau seleksi semua, Ctrl Shift P, indent. Untuk merapikan struktur barisnya ya. Oke, ini bentuk dari model. Isi dari model kita coba ambil, kita return nilai baliknya, kemudian nama sama dengan
Nah, jadi nilai ini akan kita ambil ya. Jadi dari model komunikasinya tadi, controller akan berkomunikasi ke model untuk mengambil sebuah nilai dari sebuah variabel, kemudian nantinya dikirimkan ke view ya. Nah, kalau yang tadi kita pakai nilainya itu di dalam method, yaitu dalam controller. Sekarang kita mau ambil nilai yang ada di dalam model. Jadi kita anggap ini adalah nilai yang berasal dari sebuah database ya. Oke, sekarang ini saya hapus. Kita coba ini kita buat nama variabelnya nama tetap ya. Nah, sekarang kita ambil nilainya. Caranya ambil nilai this, kemudian nama dari model, yaitu tadi buku model, kemudian kita ambil nama dari method yang ada di model, yaitu tampil data. Oke, kita tutup. Nah, jadi di sini kita akan coba panggil variabel nama di file view buku. Nah, ini saya hapus dulu. Kita ubah variabel nama. Kita coba tampilkan. Baris 11 ada kesalahan di buku yang ini. Oh, sorry, ini tidak titik koma. Nah, ini ada kesalahan undefined property buku model. Jadi buku model belum ditemukan yang ini. Kenapa? Karena kita belum memasukkan perintah load model ya. Kita belum masukkan perintah load model. Nah, jadi di sini ada load dulu ya. Nah, kemudian modelnya kita tulis, kita harus load dulu modelnya. This load model ya. Sorry, nama modelnya yaitu buku model. Oke, baik, tadi ada kesalahan, jadi kita coba this load model, nama modelnya buku model ya. Nah, jadi kita perintahkan dulu bagian method ini untuk mengambil model dengan cara tolong ambil model dengan nama modelnya buku model. Maka yang ini akan terbaca kemudian dipanggil oleh si controller dengan cara load model. Nah, kemudian untuk mengambil nilai dari sini, maka kita perlu method tampil data. Maka yang dipanggil adalah this load. Ini sorry, loadnya tidak ada lagi. Tolong buku model ambilkan nilai dari tampil data. Nah, jadi yang pertama adalah tolong method load dulu model yang namanya buku model. Maka buku model ini akan terbaca di method index ini. Kemudian ketika mau mengambil nilai yang ada di dalam method tampil data yang ada pada model, maka diperintahkan tolong ambilkan buku model, yaitu nilai yang ada di tampil data. Nah, si buku model akan mengambil nilai yang ada di tampil data. Ya, jadi ada dua perintah. Pertama, meload dulu modelnya, jadi file modelnya di load dulu, baru bisa diperintahkan si buku model tadi untuk mengambil nilai dari tampil data. Oke, kita coba simpan. Kemudian kita refresh. Nah, jadi nilainya sudah diambil dari buku model, yaitu tepatnya di tampil data. Nah, bagian sini. Ya. Maka tampillah datanya. Nah, sekarang kita coba di bagian detail. Kita coba tampilkan dengan nilai yang ada di buku model. Kita coba slash, kemudian detail.
ini tadi parameternya ada 1, 2, 3. Nah, sekarang kita coba mau tampilkan namanya ya, nama yang ada di buku model. Oke, pertama sekali kita harus panggil this load model, namanya buku model. Jadi tolong aktifkan atau panggil dulu file buku model agar ada di dalam method cdetail. Baru kita bisa ambil datanya ya. Nah, ini kita coba buat agak berbeda. Ini kita mau coba buat nama. Ini kita gantikan saja dengan namanya ya. This buku model ambil tampil data. Oke, kita coba refresh. Kita coba ambil variabel nama. Nah, sekarang sudah ada nilai yang diambil dari model. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, jadi di setiap method yang ada dalam controller buku itu masing-masing ada this load model. Tujuannya apa? Untuk mengambil instruksi coding yang ada di dalam model, sehingga ketika diperintahkan tolong buku model ambilkan dulu data dari tampil data, itu bisa berhasil karena ada load modelnya. Nah, begitu juga yang di sini, dia di load dulu modelnya, kemudian diambil datanya. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan cara load modelnya cukup 1 kali saja di dalam controller. Nah, ini disebut dengan construct ya. Jadi kita buat construct di dalam controller. Nah, constructnya public function underscore 2 kali construct, kemudian buka kurung tutup. Nah, kemudian parent titik 2 kali, kemudian underscore 2 kali construct buka kurung tutup. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita buat di dalam construct ada load model. Nah, sehingga construct ini akan mewakili seluruh method dalam hal akses load model. Nah, maka ini sama halnya dengan masing-masing method sudah punya load model. Sehingga yang di sini tidak perlu lagi kita pakai load model. Nah, jadi kita hapus ya teman-teman ya. Nah, jadi contohnya begini. Public function construct buka kurung tutup, kemudian parent construct, kemudian di dalam construct kita panggil load model. Oke, kita coba. Nah, jadi tidak ada error ya, tidak terjadi error karena memang loadnya sudah berhasil ya. Kalau misalkan ini kita hapus, kita coba simpan. Nah, dia error karena buku model tidak bisa diakses karena modelnya tidak ada, load modelnya tidak ada. Nah, jadi itu fungsinya kita tulis construct yang mana si construct melakukan load model yang mana mewakili seluruh metode yang lain, sehingga metode yang lain tidak perlu melakukan load model. Maka langsung saja dipanggil, tolong buku model tampilkan data dari tampil data. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk materi tentang penggunaan models ya. Jadi komunikasi dari controller, models, kemudian ke view. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.